Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Aulia Indriani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan UKM HIPMI di Universitas Telkom. Di sini saya akan mempresentasikan bagian pertama. Bagian pertama ini terdapat latar belakang. Mengapa kelompok kami mengangkat judul manajemen keuangan UKM HIPMI di Universitas Telkom. UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Telkom merupakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa Universitas Telkom. Tujuannya yaitu untuk menyalurkan hobi, minat, bakat, prestasi, seni, dan lainnya. Khususnya di UKM HIPMI, yaitu untuk menyalurkan sarana dan prasarana bagi mahasiswa Universitas Telkom untuk mewujudkan usahanya, melatih jiwa entrepreneur, dan memperluas usahanya dengan cara saling terhubung antara mahasiswa Universitas Telkom dan para pengusaha muda dari kampus lainnya. Di samping UKM tersebut harus ada manajemen keuangan yang efektif dan efisien. Manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan untuk mengelola, merencanakan, penyediaan, penganggaran, dan penyimpanan dana secara efisien. Dalam UKM tersebut harus mempunyai manajemen keuangan yang efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan yang ada di dalam UKM HIPMI. Kegiatan yang ada di UKM HIPMI seperti HIPMI Young Entrepreneur Camp, HIPMI Goes to School, HIPMI Makrab atau Malam Keakraban, dan masih banyak kegiatan lainnya yang ada di UKM HIPMI. Dengan adanya kegiatan UKM tersebut, pasti membutuhkan dana dan pemasukan dana agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas penggunaan dana, yang kedua ada aktivitas perolehan dana, yang ketiga ada aktivitas pengelolaan aktiva. Yang pertama ada aktivitas penggunaan dana, ialah aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktivitas. Yang kedua, ada aktivitas perolehan dana, ialah untuk mendapatkan sumber dana, baik sumber dana dalam internal maupun eksternal. Yang ketiga, ada aktivitas pengelolaan aktiva. Setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, maka pengelolaan dana harus efisien. Mengapa kelompok kami mengambil judul manajemen keuangan UKM HIPMI di Universitas Telkom? Karena UKM HIPMI mempunyai banyak sekali anggota, yang anggotanya pun terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama ada kader 1, kader 2, dan kader 3. Nah, kelompok kami ingin mengetahui bagaimana cara pengelolaan manajemen keuangannya. Apakah di setiap kader memiliki satu bendahara atau satu bendahara terdapat dalam kader 1, kader 2, dan kader 3. Dan kelompok kami pun ingin mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan dalam mengelola manajemen keuangan pada UKM tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya Fatur akan menerangkan bagian kedua. Bagian kedua tentang kajian teori. Yang pertama adalah pengertian unit kegiatan mahasiswa. Menurut Profesor Dr. Sodang, definisi organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang, beberapa orang yang disebut atasan, dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Yang kedua adalah pengertian manajemen keuangan. Menurut
Sutrisno adalah semua kegiatan perusahaan dengan usaha-usaha untuk memperoleh dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk memakai dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Terus fungsi manajemen keuangan. Menurut Bambang Rianto, menyatakan pada dasarnya manajemen keuangan memiliki fungsi penggunaan atau pengalokasian dana, di mana dalam pelaksanaannya manajemen keuangan harus mengambil sebuah keputusan investasi ataupun pilihan alternatif investasi. Terus ada tujuan manajemen keuangan. Menurut Sutrisno, tujuan manajemen keuangan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham diperhatikan dalam wujud semakin tingginya harga sahamnya tersebut. Terima kasih. Saya Fatma Yulida Aryani akan melanjutkan atau menjelaskan tentang bagian 3 yaitu pembahasan. Menurut Kori Andani, selaku bendahara UKM HIPMI, susunan di UKM HIPMI bukan hanya keuangan tetapi ada biro keuangan dan biro administrasi. Manajemen keuangan UKM HIPMI berasal dari pemasukan kas UKM itu sendiri, mungkin sama seperti UKM lainnya. Yang pertama ialah dari uang kas semua anggota. Anggotanya ada kader 1, kader 2, dan kader 3, serta uang kas dari pengurus. Uang kas tersebut dibayar ketika ada rapat umum. Yang kedua, dari kemahasiswaan yaitu dari proker-proker yang terdaftar di Igrasias. Igrasias di sini untuk mengontrol proses kegiatan UKM dan memiliki aplikasi bernama ISAP. Dan yang ketiga dari Departemen Enterprise. Departemen ini seperti Danusan, Departemen Enterprise ini mempunyai proyek yang bernama HIPMI Project atau Hype Project. Hype Project ini memasukkan vendor-vendor yang bisa bekerja dengan HIPMI dan bisa bagi hasil. Hype Project ini bisa membantu anak-anak HIPMI untuk menjalankan proker-proker seperti vendor HT. HIPMI yang menyediakan, anak HIPMI yang mempunyai proker apabila ingin menyewa HT harus ke Hype Project. Hasil dari penyewaan itu dibagi dua sama HIPMI dan vendor. Kendala terjadi dalam manajemen keuangan HIPMI. Menurut narasumber selaku bendahara HIPMI, kendala yang terjadi dalam UKM HIPMI ialah permasalahan uang kas. Kendalanya karena rapat umum tidak seluruh kader 1, 2, dan 3 seluruhnya pengurus HIPMI tidak bisa dapat hadir. Apabila kader 1, 2, dan 3 dan pengurus HIPMI tidak bisa hadir pada umum rapat tersebut, maka pembayaran uang kasnya dibayar pada rapat umum yang akan datang. Strategi manajemen keuangan UKM HIPMI. Apabila ada pengeluaran di bawah 500.000 tidak akan dikasih uangnya langsung. Bendahara HIPMI tidak akan memberikan uang di bawah 500.000 apabila membeli barang-barang yang tidak penting atau tidak berguna. Apabila yang menyewa HT membeli barang-barang untuk kegiatan tersebut tanpa pengetahuan Kemin dan departemen tidak ada dan sudah menjadi tanggung jawab departemen itu sendiri. Jika ada keperluan atau membeli barang harus berbicara terlebih dahulu. Barang yang dibutuhkan berapa, harganya berapa, dan harus mencari tempat yang termurah. Misalkan untuk membeli sebuah gunting tidak harus membeli di supermarket, tetapi di toko juga ada, bahkan masih bisa meminjam. Apabila yang masih dipinjam tidak perlu membeli. Sekian dan terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fanda Muhaimin Rahman. Saya dari kelompok 6. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagian penutup yang bertemakan tentang manajemen keuangan unit kegiatan mahasiswa HIPMI di Telkom University. Di sini saya bertugas untuk mempresentasikan tentang bagian penutup dari makalah yang telah kami buat. Oke, di bagian penutup ini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada abstrak, yang kedua ada kesimpulan, yang ketiga ada saran. Yang pertama kita masuk ke abstrak dulu. Abstrak itu adalah
penjelasan tentang penelitian yang sedang dibuat. Eh, Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tentang manajemen keuangan HIPMI, bagaimana kendalanya, bagaimana strateginya, dan bagaimana jalan keluarnya jika ada kendala yang terjadi. Di sini kami menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mewawancara, dan kami berhasil mewawancara bendahara dari UKM HIPMI tersebut. Lalu kami mencari informasi dari website dan internet dengan tambahan dari wawancara yang berhasil kami lakukan terhadap bendahara HIPMI tersebut. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapat setelah wawancara, UKM HIPMI ini bisa mendapatkan uang itu, sumber pemasukan mereka itu yang pertama dari uang kas, dari uang kas yang mereka jalanin, lalu dari vendor-vendor, dari sponsor, serta dari broker-broker yang mereka jalankan gitu. Masuk sekarang ke saran. Oke, yang terakhir itu ada saran ya. Jadi saran dari kelompok kami yang pertama itu, alangkah lebih baiknya kita tahu pemasukan UKM itu dari mana agar bisa dikelola dengan baik. Yang kedua, kalau bisa bendahara jangan kerja sendirian, ada wakil bendahara 1 atau 2 karena bisa saling bekerja sama untuk mengurus keuangan tersebut. Yang terakhir itu, alangkah lebih baiknya jika setiap pengeluaran itu didata supaya jelas pengeluarannya. Itu sih saran dari kelompok kami. Oke, saya rasa cukup. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.